Wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Rana. Di video ini saya akan membicarakan tentang kesetaraan gender kepada Ibu dan Bapak. Nah, pertama-tama saya memperkenalkan diri saya, nama saya Rana Islamia Zahroh, saya biasa disebut Rana. Saya sekarang sedang mengenyam pendidikan S3 saya di University of Melbourne, Australia, dan juga saya sedang bekerja di sini sebagai researcher di Gender and Women's Health Unit pada universitas yang sama. Kalau Bapak dan Ibu butuh menghubungi saya sangat persilahkan bisa mengontak saya lewat nomor HP dengan WhatsApp atau Twitter atau juga email saya. Nah, tujuan dari video ini dan diskusi kita hari ini adalah untuk memahami konsep gender dan pentingnya kesetaraan gender di masyarakat kita. Kita juga akan menyentuh sedikit tentang kesetaraan gender terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, pertama-tama saya ingin membicarakan tentang definisi dari gender tersebut. Nah, gender ini biasanya di masyarakat kita seringkali dikaitkan bahkan didefinisikan sama dengan seks. Padahal ini adalah konsep yang berbeda. Seks dan gender itu tidak sama. Nah, misalnya seks ini didefinisikan oleh PKBI sebagai perbedaan badani atau perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Sedangkan gender ini adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Jadi ini sangat beda sekali ya. Seks ini biasa kita sama dengan jenis kelamin dan ini benar. Sedangkan gender ini adalah lebih dari peran dan norma yang dibangun oleh masyarakat tentang seks tersebut, tapi tidak sama gitu. Nah, apa sih perbedaan antara seks dan gender? Jadi bisa lebih jelasnya, saya akan menjelaskan di sini. Seks ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah dan dipertukarkan, Ibu dan Bapak. Ini adalah sesuatu yang kita bawa dari lahir, yang kita punya di organ tubuh kita. Dan biasanya dilihat dari alat kelamin, misalnya perempuan memiliki vagina dan laki-laki memiliki penis. Sedangkan gender ini bisa berubah. Di mana kita tinggal, di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, ini bisa berubah di berbagai negara. Konsep gender ini juga berbeda-beda gitu di tiap budaya dan kultur juga. Nah, gender ini juga bisa dipertukarkan, dan gender ini bukan kodrat yang diberikan Tuhan, melainkan buatan dari masyarakat. Nah, ini bedanya gender. Contohnya, jelas lagi, yang seperti saya sebut, kalau kita membicarakan tentang seks, ini berarti kita mengatakan bisa membicarakan sebagai perempuan memiliki vagina, mengalami menstruasi, hamil dan melahirkan. Jadi ini ketika kita mengatakan perempuan ini memiliki vagina, mengalami menstruasi dan hamil dan melahirkan, ini kita mengatakan perempuan sebagai seks. Dan juga laki-laki, misalnya laki-laki memiliki penis, tumbuh jauh, dan memproduksi sperma. Jadi kita sedang membicarakan tentang konsep dari seks itu sendiri. Nah, tetapi untuk gender ini bagus sekali buat kamu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Terus kedua juga karena kamu orang perempuan nih, kamu tuh harus tinggal di rumah untuk ngurus anak, kamu nggak boleh kerja, dan kamu juga karena kamu perempuan makanya kamu gampang nangis kayak gitu. Atau biasanya kalau kita punya anak nih, anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki ini kita bolehkan main bola tapi tidak perempuan, dan kita juga tidak membolehkan anak perempuan untuk main bola tapi malah kita dorong untuk masak-masakan gitu. Nah, ini salah satu contoh-contoh dari gender atau konsep gender yang dibuat oleh masyarakat. Karena ketika kita mengatakan misalnya hanya perempuan yang gampang menangis, ini juga tidak benar ya, karena banyak juga laki-laki yang gampang menangis, tetapi karena ada omongan atau kepercayaan di masyarakat kita di mana lelaki itu kuat, lelaki itu tidak gampang menangis, maka sebagai lelaki kadang mereka takut untuk mengeluarkan air mata karena takut dianggap atau dijudge oleh orang lain sebagai lelaki yang lemah seperti itu. Nah, ini dari konsep gender dan seks ya.
Nah, apa sih pengaruh gender kepada kehidupan kita dan kehidupan remaja kita? Ini sangat-sangat penting ya. Gender ini sangat mempengaruhi kehidupan kita secara signifikan. Misalnya karena kita tinggal di Indonesia nih, kita punya persepsi tersendiri sebagai ketika kita melihat perempuan dan laki-laki. Misalnya bisa dilihat di foto di slide ini, Ibu dan Bapak, kita bisa lihat perempuan ini warnanya pink, identik dengan warna pink itu adalah perempuan, sedangkan identik dengan laki-laki ini adalah warna biru. Dan ketika kita melihat fotonya nih, dari dalam dialog box-nya itu, kita bisa lihat, oh perempuan itu suka makeup, suka juga aksesoris, suka high heels, suka gelang dan cincin, suka juga berlibur atau misalnya tentang percintaan seperti itu. Tapi kalau laki-laki beda nih. Kalau laki-laki kita lihat di dialog box ini, laki-laki suka dengan pesawat, suka dengan mechanical, suka dengan main game, suka juga dengan alat-alat untuk memperbaiki seperti obeng dan kawan-kawannya, suka gadget seperti itu, suka olahraga. Ini adalah laki-laki gitu. Nah, jadi konsep gender dan norma gender ini mempengaruhi bagaimana kita melihat dan mempersepsikan orang-orang yang kita hadapi. Nah, juga karena konsep gender ini juga sangat mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dirinya dan apakah dirinya ini akan didiskriminasi oleh masyarakat atau orang-orang terdekat karena gendernya gitu. Nah, dan ini mengakibatkan ketidaksetaraan gender. Nah, ketidaksetaraan gender ini juga mempengaruhi bagaimana remaja atau kita memenuhi hak kesehatan reproduksi kita. Dan seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, bahwa budaya, norma sosial, dan keyakinan kita seperti agama ini juga merupakan faktor yang sangat besar mempengaruhi bagaimana kita memiliki konsep dan norma gender dalam pikiran kita, dan juga bagaimana itu mempengaruhi kesetaraan gender di masyarakat kita. Nah, sebenarnya banyak sekali ya konsep gender yang sebenarnya sangat trivial dan mungkin tidak berbahaya. Misalnya perempuan itu identik dengan pink dan laki-laki identik dengan biru gitu. Tapi banyak sekali konsep gender yang berbahaya yang istilahnya menyebabkan pembedaan terhadap perempuan dan laki-laki. Dan ini menimbulkan ketidakadilan dan seringkali menimbulkan penderitaan kepada perempuan dan laki-laki, Ibu dan Bapak. Nah, ini yang akan kita bicarakan di presentasi ini. Nah, contoh penderitaan yang dialami oleh perempuan dan laki-laki ketika kita memiliki keyakinan gender yang berbahaya ini bisa dilihat contohnya di slide ini ya. Misalnya yang pertama, di Indonesia ada keyakinan gender di mana kita percaya bahwa perempuan itu lembut, perempuan itu keibuan, dan perempuan itu memiliki emosional yang tinggi gitu. Nah, karena perempuan memiliki karakteristik ini, maka terhasilkanlah bentuk diskriminasi di mana perempuan tidak boleh menjadi manajer atau pimpinan. Nah, ini salah satu contohnya. Contoh yang lain adalah misalnya kita juga memiliki kepercayaan, keyakinan gender di mana perempuan pekerjaan utamanya itu di rumah. Bekerja di luar rumah itu hanya membantu suami atau mencari tambahan gitu, uang untuk keluarga. Nah, karena ada persepsi seperti ini, maka di tempat kerja juga ada bentuk diskriminasi yang perempuan hadapi. Misalnya perempuan itu biasanya dibayar lebih rendah daripada laki-laki, dan itu nggak apa-apa, itu normal, dan tidak terlalu penting juga untuk perempuan memiliki posisi yang penting dan tinggi di perusahaan tersebut. Nah, terus misalnya untuk laki-laki nih contohnya, laki-laki itu dilihat wataknya tegas dan rasional. Nah, bentuk diskriminasinya tuh misalnya laki-laki pantas untuk menjadi mandor dan pimpinan, tapi tidak pantas untuk di rumah memasak dan mengurus anak. Nah, ini juga laki-laki yang di rumah mengurus anak karena dia juga biasanya didiskriminasi dan seringkali di stigma, mendapat stigma dari orang-orang sekitar.
Nah, yang terakhir juga ini sangat penting ya, perempuan juga biasanya dilihat dipercaya tidak butuh sekolah untuk setinggi apapun karena ujungnya juga perempuan akan ke dapur juga. Nah, ini bentuk diskriminasi itu biasanya di keluarga, pendidikan laki-laki itu diutamakan, sedangkan perempuan itu pendidikan perempuan tidak terlalu diutamakan. Nah, dari keyakinan yang gender yang ada di dalam masyarakat kita ini biasanya menghasilkan ketidakadilan gender, dan ini bisa dilihat dari 4 tipe ketidakadilan gender ya hasilnya. Yang pertama itu adalah beban ganda, yang kedua marginalisasi perempuan, yang ketiga adalah stereotipe, dan yang terakhir adalah diskriminasi. Nah, apa sih beban ganda ini? Jadi ketika saya menyebutkan beban ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki di tempat kerjanya dan mendapat upah, juga beban-beban pekerjaan yang harus dilakukan perempuan dan laki-laki oleh keluarganya ketika dia pulang dari kerja. Nah, kalau kita dilihat nih dari perempuan dan laki-laki, zaman dulu mungkin perempuan ini biasanya di rumah dan laki-laki yang mencari nafkah. Tapi karena sekarang di zaman modern ya, kita butuh banyak uang untuk mengirim anak kita ke sekolah, jadi perempuan juga sekarang bekerja. Tapi sayangnya peran gender pada keluarga ini tidak berubah, Ibu dan Bapak. Misalnya kita seringkali lihat kok banyak perempuan yang bekerja di pagi sampai sore hari, pulang ke rumah harus tetap melakukan peran gendernya, di mana perempuan itu harus mengurus rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, dan ditambah lagi ketika pagi datang harus bekerja juga mencari nafkah. Nah, ini perempuan ini memiliki beban ganda yang sangat-sangat kalau dibilang melelahkan juga, dan kadang membuat perempuan juga stres. Tapi kalau kita dilihat, nah ini sangat berbeda dengan laki-laki, di mana laki-laki tetap bekerja, tapi itu bukan kewajiban laki-laki ketika pulang mengerjakan urusan rumah tangga gitu. Nah, yang kedua ini adalah marginalisasi perempuan ya. Marginalisasi perempuan ini didefinisikan sebagai pemikiran perempuan dalam kultur, birokrasi, dan program-program pembangunan. Jadi perempuan ini biasanya secara sistematis tersingkir dan dimiskinkan secara sosial dan ekonomi. Jadi dia tidak punya power atau tidak punya kekuatan untuk istilahnya mendapat sosial dan ekonomi yang lebih baik karena memang sistemnya seperti itu di masyarakat. Jadi salah satu contoh marginalisasi perempuan ini adalah upah perempuan yang lebih rendah dari laki-laki ketika bekerja. Kadang juga tidak ada tunjangan kerja untuk perempuan karena perempuan itu bukan kepala keluarga dan membutuhkan uang banyak. Ketiga, perempuan itu tidak rasional, makanya dia tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Yang terakhir juga perempuan tidak bisa naik jabatan karena cuti melahirkan. Ini sering banget yang terakhir saya lihat di teman-teman saya, di mana teman-teman saya itu harusnya diangkat jadi pekerja permanen atau naik pangkat, tapi itu tidak jadi karena perempuan harus mengambil cuti hamil. Nah, yang ketiga ini adalah stereotip tapi pelabelan negatif terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, contohnya ini adalah perempuan adalah manusia yang lemah, emosional, dan tidak rasional. Biasanya perempuan di stereotipe seperti ini ya, pelabelan negatif. Nah, ini salah satu hasilnya adalah perempuan tuh merasa rendah dengan dirinya sendiri dan tidak pede, dan jadi ketika ada kesempatan di depan dia bisa jadi pemimpin, dia juga bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi seperti itu gitu. Dan kadang juga perempuan juga takut membuat keputusan di rumah tangga karena itu yang dia percaya bahwa dirinya adalah manusia lemah, emosional, dan tidak rasional. Nah, sedangkan dan juga karena banyak pemikiran seperti ini di masyarakat, maka di masyarakat kita juga biasanya kita mempercayai bahwa kita harus melindungi perempuan dan banyak caranya ini di masyarakat patriarkal kita adalah dengan mengontrol dan membatasi mobilitas perempuan demi keselamatannya. Jadi contohnya banyak sekali yang perempuan di Indonesia yang harus keluar rumah tuh harus izin sama suami, atau mau kemana-mana harus ada suaminya. Padahal belum tentu itu adalah sesuatu yang sebenarnya perempuan tersebut juga enjoy atau ingin lakukan gitu.
Nah, yang ketiga ini adalah laki-laki adalah manusia yang tegar, kuat, dan maskulin. Itu sangat dipercaya sekali ya di masyarakat kita. Dan apa salah satu dampaknya negatif pelabelan ini adalah laki-laki tidak boleh menangis gitu. Dan karena itu banyak sekali laki-laki di Indonesia dan sebenarnya di dunia juga itu memiliki stres yang tinggi dan juga gangguan kesehatan mental karena tidak dapat mengekspresikan kesedihannya. Ini menangis itu sangat sehat dan penting bagi perempuan dan laki-laki. Jadi sangat-sangat sayang sekali kalau kita masih menggempar-gemparkan kepada suami, anak, dan keluarga kita bahwa laki-laki itu tidak pantas menangis. Nah, yang terakhir adalah diskriminasi. Diskriminasi ini adalah perlakuan membedakan dan merugikan karena jenis kelamin, agama, ras, pilihan identitas seksual, dan status sosial dari seseorang. Nah, contohnya nih, salah satu diskriminasi ini adalah di mana perempuan itu dipercaya harus bisa mengurus rumah tangga, memasak dan mencuci. Ujungnya perempuan tidak dipercaya juga tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, nikah muda juga nggak apa-apa, dan tidak perlu bekerja gitu. Nah, di lain sisi juga laki-laki dipercaya harus menafkahi keluarga. Laki-laki yang tidak punya uang itu sama dengan laki-laki yang tidak bermanfaat gitu, suami yang tidak baik gitu. Nah, ujungnya maka laki-laki juga memiliki tekanan yang tinggi untuk sekolah tinggi, dia juga harus punya pekerjaan. Padahal belum tentu kan ada orang-orang yang sebenarnya lebih laki-laki yang lebih enjoy tinggal di rumah ngurus keluarga dan istri yang kerja seperti itu. Nah, jadi dan salah satu contoh lainnya itu adalah perempuan seringkali tidak memiliki pilihan untuk menentukan pasangannya. Jadi kita biasanya harus menunggu bawa pasangan ke keluarga dan lihat keluarga setuju apa enggak. Nah, tapi kalau laki-laki biasanya tidak sekaku itu ya. Biasanya laki-laki bisa lebih bebas memilih siapa pasangannya. Dan juga dalam pergaulan sosial, ketika perempuan menikah, perempuan tuh jarang sekali dipanggil dengan namanya sendiri. Biasanya dipanggil dengan nama suami atau juga nama anak gitu. Nah, yang paling sedihnya lagi nih adalah pihak keluarga biasanya ketika menikahkan anak ini adalah menyerahkan anak perempuan menjadi milik suami, dan suamilah yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada anak perempuan ini. Tapi sayangnya ini bisa negatif dan positif. Ini sangat beruntung ketika si perempuan ini menikahi orang yang sayang dengan dia, yang lembut dan peduli dengan dia. Tapi ada juga perempuan-perempuan yang ujungnya menikah dengan suami suka melakukan KDRT. Nah, ini sangat berbahaya dan juga sangat merugikan perempuan gitu. Nah, karena ketidakadilan ini seperti hasil dari ketidakadilan ini adalah marginalisasi perempuan, beban ganda terhadap perempuan, juga diskriminasi dan juga pelabelan negatif terhadap perempuan dan laki-laki, maka ini sangat penting sekali untuk kita untuk mencapai kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Jadi kita tuh bisa mencapai kesetaraan gender dengan menghapus diskriminasi dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat kita kepada perempuan dan laki-laki. Nah, tanda dari kesetaraan gender ini adalah tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Misalnya perempuan nggak boleh jadi pemimpin karena dia tidak rasional, atau laki-laki tidak boleh mengambil sekolah masak karena itu buat perempuan yang harus bisa masak, dan laki-laki itu harus kerja cari uang di kantoran, misalnya seperti itu. Atau akses dan kesempatan yang sama dan antara laki-laki dan perempuan. Jadi contohnya misalnya laki-laki harus sekolah tinggi, tapi perempuan juga bisa sekolah tinggi dan harus juga bisa sekolah tinggi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah masing-masing individu memiliki kontrol dan wewenang atas kehidupan mereka. Jadi laki-laki dan perempuan tidak bisa memutuskan apa yang terbaik untuk hidupnya. Jadi bukan perempuan dikontrol laki-laki atau sebaliknya. Nah, ini adalah contoh dari ketidaksetaraan dan kesetaraan. Jadi salah satu contoh ketidaksetaraan ini adalah misalnya
remaja putri tidak berani menolak ajakan pacar untuk berciuman, berpelukan, atau bahkan melakukan hubungan seksual karena merasa posisinya lemah atau takut diputus oleh pacar. Nah, ini contoh dari ketidaksetaraan peran gender antara perempuan dan laki-laki. Nah, sedangkan kita tuh butuh sekali untuk mencapai kesetaraan ketika dalam kasus ini. Jadi baik remaja putri dan remaja laki-laki ini memiliki hak yang sama untuk bebas dari penganiayaan, perlakuan buruk, termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Perempuan dan laki-laki juga harus bisa memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menolak apa yang mereka rasa tidak baik untuk diri mereka. Nah, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, perempuan dan laki-laki. Perempuan untuk berani mengatakan tidak atas apa yang tidak dia sukai, dan untuk laki-laki untuk menghormati apa yang pasangannya katakan, seperti itu. Nah, contoh lainnya itu adalah banyak sekali remaja dinikahkan secara paksa sekarang dan dibiarkan begitu saja. Nah, ini salah satu ketidaksetaraan gitu. Nah, dan kadang juga banyak sekali remaja yang kurang terinformasi dengan kesehatan reproduksi dan masa depan yang memilih untuk menikah dini gitu sebelum 18 tahun. Ini juga salah satu ketidaksetaraan. Jadi untuk mencapai kesetaraan ini kita juga harus memberikan kepahaman kepada masyarakat kita dan juga remaja-remaja kita bahwa menikah pada usia terlalu muda itu berdampak negatif pada kesehatan perempuan dan juga kesehatan calon bayi. Bahkan ibu yang melahirkan di bawah 20 tahun itu memiliki resiko tinggi untuk kematian, dan biasanya ini adalah salah satu faktor penyumbang terbanyak kematian bayi dan balita di Indonesia. Gitu. Nah, contoh lainnya adalah pertama, sangat sering sekali ya dulu waktu saya masih remaja juga, banyak remaja putri yang memanggil remaja putri sebagai panggilan seksi-seksi atau si cabe-cabean atau hai cantik gitu, hai mau cantik, seperti itu. Atau bahkan mencubit tubuh teman wanitanya tanpa tujuan yang jelas. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk dari pelecehan seksual yang bisa menimbulkan rasa malu, marah, dan tersinggung dari remaja putri. Jadi kita sebagai orang tua juga harus bisa menanamkan kepada anak laki-laki kita untuk menghindari perbuatan seperti ini, karena hal-hal seperti ini dari perkataan dan juga perbuatan yaitu menyentuh tubuh perempuan ini adalah menjadi salah satu bentuk pelecehan seksual. Jadi semua harus bisa mendapatkan pemahaman seperti ini. Yang terakhir, yang sering saya katakan di presentasi ini adalah salah satu ketidaksetaraan ini adalah di mana remaja laki-laki dilarang menangis karena dianggap cengeng. Nah, kesetaraan yang harus kita capai ini adalah menghapus stereotipe ini, karena baik remaja putri dan remaja laki-laki itu membutuhkan penyaluran emosi dengan cara menangis sehingga kesehatan mental mereka tetap terjaga. Nah, apa manfaat dari kesetaraan gender ini? Pertama, kesetaraan gender ini bisa membuat kita mencapai hak asasi manusia di masyarakat kita. Kedua, ini adalah salah satu kunci dari memerangi penyebaran HIV dan AIDS, mengakhiri kehamilan anak, kehamilan yang tidak diinginkan, dan membuat kehamilan aman. Yang ketiga, kesetaraan gender juga membantu perkembangan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dan terakhir, PBB atau United Nations sendiri mengidentifikasi dan mempromosikan kesetaraan gender sebagai salah satu dari 8 kunci Millennium Development Goals bagi sebuah negara untuk dicapai. Dalam artian, ketika negara ingin maju, maka kesetaraan gender pun harus dipromosikan seperti itu. Nah, ini presentasi dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa di WhatsApp grup kita, atau juga bisa kontak saya secara pribadi dari detail yang saya berikan ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.